Oke, pemirsa, kembali bersama kita semua di Kata Dokter. Kita masih membahas mengenai bagaimana sih waspadai ramah terhadap gaya hidup ramah meningitis. Jadi Anda masih boleh telepon ke sini di 5155111. Dokter Frandi Susatyo akan menjawab pertanyaan Anda. Dan Dokter Frandi, sebelum kita bahas lagi mengenai si meningitis ini, ada satu fakta lagi nih. Jadi fakta ini mengatakan bahwa, tolong diklarifikasi ya kalau ada yang salah ya, penderita HIV/AIDS itu beresiko terjangkit meningitis. Orang yang menderita HIV/AIDS mengalami resiko lebih tinggi terjangkit meningitis. Hal ini karena daya tahan tubuh mereka sangat lemah dan penularan penyakit meningitis bisa melalui udara bersin ataupun batuk. Benar atau enggak nih? Betul. Ya. Jadi maksudnya orang ini HIV/AIDS, kemudian dia bisa terkena meningitis. Bagaimana? Bisa. Jadi caranya HIV-nya sendiri atau AIDS-nya sendiri tidak menimbulkan meningitis, tetapi dengan daya tahan tubuhnya yang rendah, kuman apapun, bakteri apapun, parasit apapun akan gampang menyerang tubuhnya, akan masuk. Memang yang paling sering adalah infeksi jamur, ya, dan bisa sampai ke otak juga, atau Cryptococcus. Jadi salah satu parasit Cryptococcus atau toxo. Ya, jadi yang paling sering untuk menyerang. Yang lainnya adalah TBC, tuberkulosis ya. Jadi itu paling sering juga menyerang pada penderita-penderita HIV. Ya, selain yang infeksi batuk, pilek itu mereka akan terkena. Wi, kamu mau tanya apa? Gini dok, Wi mau nanya dari tadi. Kalau misalnya kan tadi suntik meningitis itu kalau orang yang berangkat haji. Betul. Nah kalau misalnya saya yang nggak berangkat haji boleh nggak dok? Suntik meningitis Ya kan kita takut dong ya kan? Jaga ya. Betul. Jadi memang boleh divaksin. Ada dua jenis vaksin tuh nanti yang akan beredar sudah beredar di Indonesia tepat. Sudah ada dok. Ya, jadi kalau memang untuk memproteksi itu bisa kita vaksinasi diri kita sendiri dan akan memberikan Anda jangka waktu proteksi 3-5 tahun. Ya, ada dua macam vaksin. Yang satu 3-5 tahun, yang satu 10 tahun, lebih lama. Oh jadi nanti 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi bisa diulang gitu ya? Kalau pada anak-anak dok, bagaimana? Betul. Apa jadi sudah ada pada vaksin anak khusus? kecil, jadi semenjak lahir pun kita sudah memberikan vaksin yang disebut dengan Haemophilus influenza (HIB). HIB sering ya kita jadi berikan. HIV atau HIB ya namanya. Haemophilus influenza itu kita berikan pada saat semenjak bayi dan itu akan rutin, nanti akan berkala sesuai dengan jadwal imunisasi pada panel imunisasi. Jadi HIB ini juga salah satu pencegahan terhadap meningitis maksudnya. Betul. Itu yang paling sering pada anak-anak. Kalau pada dewasa kan yang Neisseria, yang kuman-kuman seperti itu, jadi tergantung kumannya nanti. Iya, jadi dengan kata lain seperti yang ditanyakan oleh Uwi, kita yang sudah sekarang ini bukan hanya harus keluar negeri dulu, bukan aja harus umroh atau naik haji dulu, tapi kita di sini pun masih boleh untuk memvaksinasi. Nah, mau kemana nih dok carinya? Iya nggak? Iya, suntiknya di mana gitu? Jadi biasanya di dokter aku kata dokter Frandi. Di tempatku ada, jadi di rumah sakit hampir semua biasanya mereka menyediakan vaksinasi. Kedua biasanya di beberapa kantor pelabuhan ya. Jadi untuk imigrasi yang sebelum ke luar negeri, itu mereka menyediakan dan Anda akan diberikan namanya yellow card. Bukan DJ Yellow, tapi DJ Yellow pun harus mencari yellow card. Jadi tanda bahwa Anda sudah divaksin. Baik, saya juga sepertinya harus segera. Kita terima telepon berikutnya. Halo, selamat malam. Halo. Iya, halo malam. Selamat malam. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Desi. Ibu Desi di Bekasi. Oh, di Galaksi Bekasi. Oke. Ibu Desi, passwordnya dulu. Kata siapa? Kata dokter. Kata dokter. Terima kasih. Bu Desi langsung pertanyaannya. Sepertinya Bu Desi lagi batuk seperti saya ya. Gitu lah. Langsung pertanyaannya Bu Desi. Iya. Malam dok. Malam Ibu. Dok mau nanya. Iya Ibu. Kan suami saya kena meningitis gitu kan. Oke. Nah, saya pengen dia udah berapa tahun yang lalu dinyatakan udah sembuh gitu. Cuman yang panjangnya tuh saya pengen tahu kalau dia kambuh lagi tuh ciri-cirinya apa ya? Gejala-gejalanya ya, ciri-cirinya seperti apa kalau ada kumat lagi atau kambuh lagi ya. Itu saja. Boleh tahu usia suaminya berapa Ibu? Ada nggak pantangan makanan untuk meningitis? Baik. Ibu boleh tahu suaminya usia berapa? 34. 34. Kejadian itu sakitnya berapa lama yang lalu? Beberapa tahun yang lalu lah. Berapa tahun yang lalu? Sekarang sudah sembuh ya, tapi ya. Baiklah Ibu, terima kasih sekali pertanyaan nanti akan dijawab oleh Dokter Frandi ya. Terima kasih sekali. Oke, langsung dokter. Jadi gejala-gejala meningitis ya, nomor 1 itu biasanya ada sakit kepala. Nyeri hebat ya. Sakit kepala yang hebat sekali, muntah yang proyektil, yang nyembur keluar, disertai dengan demam tinggi.
ya. Kemudian juga disertai dengan fotofobia, jadi melihat cahaya itu pusing, kadang-kadang bayangannya penglihatannya double seperti vertigo ya. Kemudian yang paling penting adalah tanda-tanda dari meningitis. Jadi lehernya itu kaku, jadi tidak bisa ditekuk ke bawah seperti ini. Jadi dia akan sakit sekali. Ya, merupakan salah satu tanda yang disebut dengan kaku kuduk. Kaku kuduk positif itu jelas-jelas harus dicek ya. Harus dicek. Baik dok, kadang-kadang kan rancu dengan penyakit darah tinggi dan sebagainya ya. Tapi khas nggak kaku kuduk ini tidak bisa digerakkan ke kiri ke kanan? Apa membedakan dengan kalau memang ada kesalahan pada syarafnya? Jadi kadang kita bilang salah bantal itu kan nggak bisa nengok kanan, nengok kiri ya. Jadi banyak yang menganggap salah bantal tapi terlambat datangnya kan? Betul. Bagaimana dok membedakan? Jadi salah satu yang membedakan adalah Anda tidak bisa menemukan nih dagunya ke dagunya ke ibu nggak bisa menemukan ke dada. Sakit sekali dia saat ditekuk, coba sini dia nggak bisa, tapi dia tetap melawan resisten. Tapi kalau salah bantal biasa saat tengok ke kanan ke kiri itu sakit di sini belakang. Masih bisa noleh, tapi kalau kesini juga masih tapi sakit. Tapi kalau sama sekali tidak bisa digerakkan untuk menunduk sampai di daerah dada, itu sudah harus curiga untuk kaku kuduk ya ibu Desi ya. Tanda meningitis. Tanda meningitis sudah bagus sekali nih. Nah dokter, sekarang kalau kita udah mengetahui gejala-gejala itu semua, apakah itu masih sudah pasti selain kaku kuduk maksud saya yang tadi batuk sampai menyembur dan sebagainya, sudah pasti diagnosisnya bisa ditegakkan atau masih ada pemeriksaan lain yang menunjang supaya lebih positif lagi bahwa kita yakin bahwa ini meningitis? Pemeriksaan yang pasti adalah kita lakukan pemeriksaan pengambilan cairan otak. Ya, pengambilan cairan otak itu dari sering banget ngambil dari belakang. Dari itu yang dari punggung belakang. Betul, ya, seperti orang epidural, seperti orang mau hamil dibius. Nah, itu persis sakit nggak ya dokter? Biasanya pasiennya dibius dulu, bius lokal dan kemudian sedikit ditidurkan, jadi orangnya tenang. Nah, itu tidak begitu sakit karena jarumnya kecil sekali. Aduh, takut ya, baiklah. Tapi yang namanya buat kesehatan kita semua harus waspada ya. Pemirsa, kita akan kembali lagi setelah break yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Kata Siapa? Kata Dokter. Pemirsa, kembali bersama kita semua ya di Kata Dokter. Mungkin Anda di rumah sudah nggak bisa lagi telepon ke sini, tapi kalau mau telepon masih boleh di 5155 111. Dr. Frandi akan menjawab. Nah, terkait dengan yang sudah disampaikan tadi oleh Dr. Frandi bahwa mengambil cairan dari bagian belakang, ya kan? Jadi seseorang melakukan cairannya diambil, kemudian cairan tersebut dilihat secara mikroskopis ya dok ya. Betul. Apakah memang itu terdapat yang namanya sel-sel kuman untuk bisa menegakkan diagnosis meningitis? Baik. Nah, sekarang kalau udah diambil, udah dilihat dan tadi pasien nggak perlu takut karena nggak sakit ya pengambilan cairan di belakang itu karena dikasihkan anestesi pada bagian yang diambil atau ditusuk bagian belakang. Sekarang kalau sudah terdiagnosis meningitis, apakah orang tersebut masih bisa sembuh dok? Masih bisa. Jadi pasien dengan meningitis itu bisa sembuh. Jadi tergantung penyebabnya. Seperti Asanti ya, sebenarnya sembuh dan sembuh total dan bakteri. Bahkan punya anak sekarang. Jadi bakteri kita berikan antibiotik dan steroid biasanya. Jadi antibiotik itu untuk bunuh kuman, steroid untuk mencegah perlengketan dari selaput otak. Ya. Kemudian kalau virus kita berikan antivirus. Kalau misalnya jamur kita berikan anti jamur. Berarti ada obatnya ya dok ya? Ada obatnya. Jadi tergantung dari penyebab yang kita temukan itu kuman apa, atau parasit apa. Jadi kita akan terapinya itu berdasarkan apa yang kita temukan dari pemeriksaan cairan otak itu. Jadi apa yang bisa membantu mempercepat kesembuhan dari seorang pasien meningitis dan kira-kira apa yang memperlambat penyembuhannya? Benar dong? Iya kan? Jadi yang mempercepat biasanya status gizi, kesehatan, daya tahan tubuh itu akan berperan penting ya. Kemudian faktor pencetusnya sendiri, apakah misalnya kalau misalnya dari awal salah satu penyebabnya misalnya dia suka pakai barang bisa cukur bareng, aduk bareng, sikat gigi, jadi dihindari yang seperti itu. Jadi faktor yang memburuk itu lingkungan sekitar ya, pemakaian barang-barang, gaya hidup yang buruk terutama. Biasanya kalau orang sudah terdiagnosis dan diberikan penyembuhan, berapa lama sih jangka waktu kesembuhannya dok? Kurang lebih minimal 14 hari untuk pemberian misalnya antibiotik atau antivirus, 14 sampai 21 hari sampai mereka dinyatakan bebas dari kuman tersebut. Ya. Kalau memang TBC dia lebih lama lagi, bisa sampai 9 bulan atau 1 tahun. Kalau apa dok? TBC. Jadi maksudnya dari TBC itu dia bisa lebih panjang ya. Pengobatannya lebih panjang. Daya tahan tubuhnya makin turun. Dan juga mungkin tetap obat-obat TB-nya tetap diberikan ya dok, yang paket yang 6 bulan dan sebagainya 6 bulan, itu. 9 bulan atau 1 tahun. Baik, oke. Kamu masih ada mau tanyain nggak, Wi? Ya gini dok, kalau misalnya saya penasaran dokter. Boleh dong. Kan masyarakat Indonesia ini kan sangat kurang mengerti ya dengan gejala-gejala meningitis, dan banyak yang
membawa penyakit ini ke jalur alternatif gitu. Betul. Iya. Bagaimana dok sekarang supaya bisa memberikan masukan yang baik pada masyarakat biar bahwa ini virus berbahaya sekali, jadi ditangani oleh benar-benar ahlinya gitu, bukan oleh alternatif. Ya, jadi untuk jika Anda terkena ada gejala-gejala meningitis tersebut, tidak ada gunanya Anda berobat ke alternatif. Jadi biasanya tidak akan sembuh. Jadi kita harus benar-benar secara saintifik diobati secara tepat dan akurat. Ya, tidak ada jalan satupun pengobat alternatif yang bisa menyembuhkan meningitis. Iya, jadi kita semua harus realistis ya. Karena ini kuman, jadi nggak boleh. Wah, ternyata masih ada yang tanya lagi. Kita mau telepon dulu ya. Halo, selamat malam. Mbak. Selamat malam. Iya, dari Aryo di Ciputat nih, Mbak. Iya, Mas Aryo, langsung dulu passwordnya kata siapa? Kata dokter. Baik, Mas Aryo, langsung pertanyaannya. Ini selamat malam, Dok. Malam. Ini saya mau nanya, itu meningitis itu apa khusus menyerang ke otak aja? Apa ada bisa ke jantung, ke ginjal, apa emang meningitis khusus ke saluran otak gitu loh? Cuma itu aja, Dok. Baik, itu saja ya. Terima kasih ya, Mas Aryo. Jadi sebenarnya kalau bisa bertanya sebenarnya gini, katanya bisa nggak sih apa hanya dari otak aja, apa bisa ke jantung atau kemana-mana? Maksudnya mungkin sebenarnya penyakit ini memang ada di otak ya dok, tapi bisa dari mana-mana. Ditolong diberikan penjelasan. Jadi meningitis ini merupakan infeksi otak saja. Ya. Tetapi sumbernya dari mana? Bisa dari daerah yang sekitar dari otak. Contohnya yang paling sering adalah sinus, ya, infeksi telinga, infeksi gigi. Baru yang daerah jauh dari kepala. Ya. Contohnya misalnya gagal limpanya rusak, ya, itu baru dia bisa menyebabkan infeksi otak atau meningitis. Tapi yang paling sering adalah daerah-daerah yang dekat otak tentunya, di daerah kepala. Baik. Dan dokter, kalau misalnya untuk keluarga nih di rumah yang misalnya ada keluarganya yang seperti Ibu Desi tadi keluarganya misalnya ada yang sakit meningitis, kira-kira apa yang bisa dokter berikan saran kepada mereka dalam merawat? Karena kan katanya bisa menular juga, ya kan? Apa mereka semua satu keluarga harus suntik anti meningitis dulu? Harus pakai masker? Atau harus pakai masker dan sebagainya? Kira-kira apa nih dok? Jika sudah sembuh biasanya tidak ada penanganan yang spesifik. Mereka akan kalau tidak sedang baik. merawat misalnya di keluarganya, sedang merawat, mereka harus pakai sarung tangan, sering cuci tangan, pakai masker sehingga Anda tidak tertular. Dalam membersihkan misalnya penderita itu juga harus dijaga. Kemudian sekali lagi untuk alat-alat, ya, alat-alat yang dipakai oleh penderita, misalnya handuk atau apa, jangan dipakai bareng lagi untuk yang lain. Baik, padahal dari handuk pun bisa menular ternyata ya, handuk, dokter ya. Pisau cukur, seperti itu. Baik, ya. Dokter, ya ternyata dokter Frandi fansnya masih banyak. Halo, selamat malam. Saya senang sekali malam ini. Halo, selamat malam. Malam dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Yani di Bogor. Ibu Yani di Bogor. Ibu Yani, passwordnya dulu kata siapa? Kata dokter. Terima kasih. Langsung pertanyaan Ibu Yani. Iya, saya mau nanya ke dokter. Malam dok. Selamat malam Ibu. Saya mau nanya, saya kan autoimun ya. Ya. Apakah kemungkinan besar meningitis bisa kena juga atau gimana gitu? Oh iya, jadi maksudnya ibu ini menderita penyakit autoimun, apa kan karena daya tahan tubuhnya bisa turun, bisa juga kena itu saja ya? Saya gampang sekali kena sakit gitu. Boleh tahu jenis autoimun apa Ibu? Gitu. Oke, Ibu ditanya oleh Dokter Frandi, boleh tahu jenis autoimunnya, sakitnya jenis yang apa Ibu? Saya nggak tahu pasti ya, soalnya tuh kemarin hasil labnya itu dari anak spesifiknya itu tinggi banget untuk IgE, untuk banyak sekali deh ini hasil labnya baru ya Ibu semua gitu. Menderita penyakit ini baru beberapa 1 minggu atau 1 bulan ini atau bagaimana? Dari tahun kemarin ya. Dari tahun kemarin sampai sekarang karena ya. sudah nggak bisa kena matahari gitu. Baik, nanti akan coba dijawab Dokter Frandi. Cukup ya dokter ya. Terima kasih sekali ya Ibu atas pertanyaannya. Bagus sekali. Saya juga agak kelupaan tuh mengenai penyakit autoimun. Kan orang daya tahan tubuhnya pasti karena autoimun daya tahan tubuhnya makin saya sering sakit kata si Ibu. Nah gimana nih, bisa nggak? Jadi autoimun yang sering ya dengan anak positif itu biasanya lupus ya, mungkin Anda pernah dengar lupus, SLE, systemic lupus erythematosus lupus, kemudian mixed connective tissue disease ya, dan yang lain-lain jenis lain. Jadi dengan adanya penyakit autoimun ini, Anda daya tahan tubuhnya akan gampang yang disebut dengan flare, di mana sendi-sendinya pada sakit. Ya. Tetapi jika ini biasanya merupakan tanda inflamasi, bukan infeksi. Tanda inflamasi. Ya, hanya terjadi peradangan, tetapi bukan infeksi sekunder karena kuman atau itu tidak. Nah si Ibu ini perlu nggak untuk Bu Yani ini harus divaksinasi meningitis atau bagaimana dokter?
Tidak perlu secara spesifik. Jika memang mau traveling baru perlu, tetapi tidak spesifik untuk mencegah. Jadi ada vaksin lain yang kita bisa lakukan, misalnya vaksin untuk batuk, pilek, itu yang lebih sering terjadi. Yang sering Ibu dilakukan vaksin justru vaksin yang sering menyerang Ibu ya, yaitu batuk, pilek seperti saya harus divaksin karena itu yang lebih sering menyerang. Bahkan kalau daya tahan tubuh turun sedikit saja langsung. Karena Indonesia ini jarang terjadi meningitis. Jarang ya. Ya, jadi kalau untuk kondisi-kondisi spesifik saja. Kalau seorang kena meningitis kemungkinan didapat dari luar, dokter ya? Tidak, tetapi tidak dalam kondisi spesifik untuk semua orang. Baik. Tidak untuk semua orang bisa kena. Tapi itu kalau misalnya kita divaksin, kalau misalnya kita udah flu atau kita batuk, itu bisa divaksin langsung atau tunggu sembuh dulu, Dok? Tunggu sembuh dulu. Tunggu sembuh dulu. Tunggu sembuh dulu baru kita vaksin. Baiklah, jadi menarik sekali. Ini ternyata udah segmen kelima ya. Ini segmen kelima dan sudah banyak sekali penelpon-penelpon yang masih telepon kemari, tapi mungkin tidak bisa lagi kami terima. Kita akan kembali lagi setelah break yang satu. Jangan kemana-mana, tetap di Kata Siapa? Kata Dokter. Dan nggak terasa dulu segmen terakhir, banyak sekali penelpon mungkin ya, tapi Dokter Frandi banyak fansnya malam hari ini ya. Tapi sebelum kita membahas, Dokter Frandi memberikan recap dari semua pembicaraan malam hari ini, saya bertanya dulu kepada Uwi, atau kita kenal dengan DJ Yellow. Ibu DJ, nah sebelum kamu memainkan alat-alatmu nih, kira-kira cerita sedikit nih, dengan apa yang sudah kita perbincangkan malam hari ini, kamu bisa kasih tips nggak kepada pemirsa di rumah, bagaimana cara menjaga kesehatan yang baik? Mungkin juga kamu harapan ke depannya apa nih? Apa tetap berkarir di dunia DJ, atau mau tetap main sinetron, main film, atau mungkin bernyanyi? Kalau masalah karir, aku tetap di dunia DJ, mungkin ya entertain juga. Ya. Tapi kalau untuk menjaga tips menjaga kesehatan, mulailah dari diri sendiri. Ya, hidup betul. teratur, biarpun kita dunia malam, tapi kalau bisa hindari hal-hal yang mengakibatkan daya tahan turun, daya tahan tidak tubuh merokok, itu. Iya, tidak minum air putih yang banyak ya. Iya, minum air putih yang banyak itu penting. Penting ya. Apalagi drug ya. Iya, kita hindari jauhi banget. drug Iya. ya. Jangan coba dekati yang satu itu. Iya. Terima kasih sekali ya. Tapi yang jelas kamu boleh terjun ke dunia apapun, jangan dunia presenter ya. Oke, Uwi terima kasih ya. Dan Dokter Fran, mungkin bisa cerita sedikit kepada pemirsa di rumah, merecap dari semua apa yang sudah kita perbincangkan malam hari ini. Ternyata banyak sekali fansnya nih yang mendengarkan. Meningitis ini merupakan suatu penyakit infeksi otak yang gejalanya mudah ya ditemukan, sakit kepala, muntah, kemudian juga dengan demam tinggi, dan Anda harus bawa segera ke dokter untuk mendapatkan pengobatan secepatnya. Semakin cepat diobati, angka kemungkinan kesembuhannya akan semakin lebih baik. Baik. Ya, dan tipsnya apa, Dokter? Hal-hal yang harus dihindari dan hal-hal yang wajib dilakukan supaya kita terhindar dari hal-hal yang wajib kita lakukan adalah Anda harus minum air bersih, ya, kemudian hindari pemakaian barang bersama, ya, seperti handuk, pisau cukur, ya, itu yang bersama. Kemudian jika Anda traveling, Anda sebaiknya dilakukan vaksinasi, terutama negara-negara dengan sabuk meningitis. Kemudian jaga lingkungan, jadi nggak boleh terlalu kotor, dan personal kebersihan pribadi harus dijaga. Betul. Tetap kebersihan. Oke, Uwi atau DJ Yellow, thank you ya, dan juga Dokter Fran, terima kasih sekali. Banyak sekali pertanyaan. Nanti kapan-kapan kita undang kembali ya Dokter Fran. Terima kasih sekali. Dan pemirsa di rumah, sebelum saya tutup, ada quotes ya. Di Indonesia terdapat 2 jenis vaksin meningitis, yaitu vaksin meningokokus dan polisakarida, dan vaksin meningokokus konjugat. Badan Pemeriksa BPOM menyarankan agar individu di usia 11 hingga 55 tahun melakukan program vaksinasi meningitis konjugat ini. Ya pemirsa, terima kasih juga sekali atas segala partisipasinya yang sudah setia selalu menonton Kata Dokter setiap Sabtu dan Minggu pukul 8 hingga 9 pada malam hari. Saya Yanti Miradarisari pamit undur diri, jangan lupa ya selalu nonton, dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Bubble butt.